Kalau apa peminatnya banyak sementara yang mengusahakan sedikit, sebetulnya peluang pasar itu, Pak. Iya sebenarnya. Satu hari 16 juta. Satu hari bisa dapat 16 juta. Ya, jadi butuh keseriusan lah. Nah, butuh keseriusan, lalu kita bisa lebih serius lagi karena selama ini tetap kurang terus. Satu hari pernah kadang sampai 1.000 batang pun yang hari biasa tetap habis. Habis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat datang Bapak Kamilus Tupen Jumat. Apa kabar Bapak? Baik. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, selamat. Semoga di tahun baru ini kita mendapat banyak berkat dan perjuangan-perjuangan kita terus diberkati juga. Amin, amin. Baik. Senang sekali Bapaknya Kamilus sudah memenuhi undangan untuk kita obrol di podcast Aku Nusa Tadon. Tetapi sebelum kita mulai obrol, Bapak Kamilus bisa menyapa dulu. Oke, ya terima kasih banyak sudah bisa undang saya ke tempat ini, satu kehormatan bagi saya, dan mudah-mudahan makna yang kita dapat dari pertemuan hari ini bisa bermakna betul. Oke Bapak Kamilus, ini kita bincang-bincang tentang ladang Bayo Lewu. Bapak Kamilus sebagai seorang penggagas sekaligus inisiator dan melahirkan inovasi, sebuah langkah terobosan di sektor pertanian dengan pengembangan jagung dengan model atau konsep pengembangannya ala-ala mall gitu. Bahkan di ladang Bayo Lewu itu dikenal dengan lantai 1, lantai 2, dan orang datang berbelanja rasa seperti mall tapi di kebun. Nah, ini pemikiran besarnya bermula sejak kapan dan bagaimana Bapak Kamilus melihat prospek seperti itu kemudian dieksekusi menjadi sebuah langkah terobosan yang cukup maju. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya yang kita selalu melihat orang muda dengan berbagai pikiran bahwa orang muda itu harusnya bagaimana, dan kita selalu mengeluh soal orang muda tapi kita tidak bisa buat banyak. Maka saya coba bagaimana kita tidak hanya omong bahwa orang muda punya masalah, tapi kita bagaimana orang muda saya ajak untuk buat. Nah, saya praktisi bukan teoritis, jadi ketika orang muda datang praktisi pertanian, orang muda datang terus mau beli jagung di ladang raya, terus mereka datang, Mak Bagus kan mau beli jagung. Akhirnya saya bilang, uang orang tua, kenapa dia tidak mau tanam seperti itu? Lalu saya bilang, oke, kalau begitu kamu petik sendiri awal mula, petik sendiri, bayar di counter. Pertama awal mula main-main di kasir, oke. Terus mereka pergi petik, saya pergi ambil kamera, pergi shooting, saya ikuti mereka. Lalu ketika bunyi patahan jagung yang dia petik itu ada rasa lain sebenarnya. Wow, ini yang ada sensasi anak muda kayak gini, berarti paling kurang dia menghargai lah, bahwa kita jadi petani dia bisa menghargai. Nah, dari situ mereka datang bayar, lalu saya akhirnya rasa bahwa dari patahan jagung dan ada rasa sensasi ini, saya bisa buat bisnis dengan lebih keren lagi gitu. Itu awal mula bisa bagaimana supaya saya mempengaruhi. Jadi itu pikirannya dengan ajak anak muda jadi waktu itu. Betul. Dan itu terorganisir di kelompok atau bagaimana? Iya, sebenarnya latar saya memang dulu sebelum itu kan saya dengan 350 anggota kelompok tani itu, kelompok tani 2 orang itu. Tapi mereka jalan sudah bisa maju. Lalu akhirnya dia berkembang maju, lalu ini soal pemasaran. Hasil sudah jadi, mereka sudah produksi, tinggal bagaimana urus pasar. Peningkatan produksi mereka sudah bisa ada agak lebih baik gitu daripada dulu. Orang bisa, dulu di Malaysia banyak yang pulang untuk jadi petani, juga suatu. Tapi hanya ketika berikutnya itu di mana mau pasar. Nah,
Lalu yang tadi anak muda tadi datang terus beli, saya bilang, wah ini kita bisa buat nih kayak mall. Jadi akhirnya sudah. Saya tahun berikutnya saya tanam pakai ada berapa varietas, 7 varietas saya tanam kayak di etalase. Jagung itu. Jagung itu. 7 varietas itu. 7 varietas jagung manis. Jagung manis. Hibrida semua. Hibrida semua. Memang unggul. Itu dari ada beberapa perusahaan yang memang saya beli, mereka punya varietas jagung itu, jadi saya tanam. Ada beberapa varietas, 7 varietas. Jadi setelah tanam baru saya bilang harap-harap mereka datang petik nanti kayak mall betul gitu. Nah sudah, waktu panen perdana saya undang kepala desa untuk launching. Jadi dia Kepala desa Onihama ya. Kepala desa Tuage Tobi ya. Dia datang untuk launching. Sudah mereka datang, dia orang masuk terus pilih sendiri, petik sendiri, bayar di kasir. Di ujung. Itu tahun pertama. Tahun berapa itu? Itu 2019. 2019. Jadi sudah hampir 5 tahun ini masuk tahun ke-6. Iya. Jadi ada 7 varietas jagung, itu jagung manis dijual mudah semua itu. Ya jual mudah. Lalu waktu itu sebelum jual itu petani di sekitar juga yang ada yang tanam. Terus sebelum launching itu kita rapat untuk sepakati harga dulu. Mau dengan harga berapa? Berapa itu harganya per buah? Waktu itu 2.000. Pada saat launching itu berapa jumlah buah yang berhasil dipanen? Kalau tahun pertama tidak terlalu banyak, yang hanya kebun itu saja, dan dia tidak terlalu banyak. Yang tahun pertama itu. Tahun pertama tidak banyak. Tapi ketika tahun keduanya. Itu baru dia banyak. 2020 gitu ya? 2020 itu. Itu yang sampai Agen Panamera yang ada perusahaan. Perusahaan Panamera. Panamera datang. Penghasil benih itu? Untuk datang, untuk sama-sama launching itu dia yang sponsor. Dia langsung datang sponsor. Sudah, dia sewa sampai Martin Kurman, dia suruh. Jadi menghibur di sana. Iya, betul. Entertainernya. Lalu dari situ baru hari itu saya tanam pada 7 Desember supaya tepat panen pada Valentine Day. Ini orang muda punya 14 Februari. Nah, saat launching itu 8.000 batang jagung terjual. Banyak. Bisa 16 juta satu hari. 16 juta satu hari. 16 juta ya. Hari pertama. Jadi itu pada tahun kedua baru produksinya mulai ditingkatkan, luas tanamnya juga bertambah ya. Betul, dan orang juga mulai ikut tanam. Ikut banyak. Berapa orang yang mulai bersama Pak Kemilus di tahun kedua untuk? Tahun kedua itu sudah ada 4 orang. Sudah 4 orang. Orang muda 4 orang sudah mulai gabung. Dan hingga saat ini mereka masih tetap setia bersama atau? Tetap setia bersama mereka, dan tambah orang 1-2 orang mulai tambah. Dari 7 varietas jagung itu paling diminati oleh konsumen yang mana? Kan awal mula orang tidak kenal, jadi dia makan satu, ini lebih enak, berikut ini lebih enak lagi. Jadi jadinya ya berubah terus gitu. Tapi ada beberapa varietas yang unggul kayak jagung jantan, jagung ungu yang pulen, itu dia tampilannya lebih keren. Jadi itu jadi lebih menarik awalnya. Terakhir nanti ada yang mulai ini kumala kok lebih enak, lebih nyaman gitu, enak gitu. Lebih mahal kumala tuh. Iya dia mahal. Dia kok 1/4 kilo tuh harganya kurang lebih sekitar 170-an ya. 170. Dia mahal untuk harga jual di sini dengan 170 untuk sekitar 1.400 biji. Jadi itu kalau jual 2.000 masih menang juga ya? Menang. Kita bisa dapat 3, cukup lah, bisa 2 juta. Bisa. Untuk per kemasan yang itu ya. Isinya 250 gram itu ya? 250 gram. Itu 170. Ya. Jadi sampai hingga saat ini tetap dengan kumala itu menjadi khasnya Bayolowung begitu? Tidak. Tetap mereka tidak hanya sponsor, dia akan dia minta tambah. Kalau boleh jangan hanya kumala. Kita mau yang jantan, ada rasanya, ada bonanza. Kalau jagung pulut lokal? Pulut lokal ada juga. Tapi dia itu lebih cenderung kita untuk mereka untuk olah dengan cara lain, tidak. Jadi tidak langsung dipanen di kebun seperti? Ya, tidak. Varietas dia lain. Karena kumala itu hampir sama dengan lokal, jadi mereka lebih cenderung memilih yang lebih halus. Lebih halus ya. Kumala lebih gurih, lebih halus ya. Ya, lebih pulen. Lebih pulen.
Oke. Nah, kemudian dari usaha pengembangan jagung dengan langkah terobosan seperti ini kan juga memberikan hal baru bagi komunitas pertanian di wilayah kita. Dan melihat banyaknya pengunjung, antusiasme itu artinya respon pasarnya bagus. Bagaimana respek pemerintah terhadap langkah inovasi yang Bapak lakukan ini, baik pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dalam hal instansi OPD teknis terkait dalam rangka mendukung program inovasi yang Bapak Camillus gagas di Bayolawon? Oke, jadi kita berbuat jalan seperti biasa, tapi rasa hormat betul ketika dari daerah kabupaten melalui Bapeda mereka turun dan mereka menjadikan ladang Bayolawon sebagai inovasi daerah. Ya. Itu yang luar biasanya. Itu artinya sudah diadukan, dimajukan untuk jadi inovasi daerah untuk di Bappenas yang buat itu untuk dilombakan, dinominasi, masuk nominasi. Jadi yang terakhir kita sudah masuk 19 besar ya. 19 besar itu. Lalu saya diundang sana untuk wawancara dari Bappenas, dia begini-begini, tanya semua itu kayak gitu. Terus katanya bahwa kalau masuk 10 besar kita bisa dapat dana tambahan 7 miliar gitu. APBD bisa dapat 7 miliar katanya. Terus saya juga tidak tahu soal itu, tapi ketika panel terakhir pada waktu Seroja itu, nah rupanya kita masuk di 10 besar gitu. Flores Timur masuk 10 besar. Dia tidak juara 1, tapi dia masuk 10 besar. Jadi kalau bisa tambahan 7 miliar itu kecuali juara 1 begitu? Atau? Enggak, masuk 10 besar maka. Masuk 10 besar gitu. Masuk 10 besar maka ada dapat dana tambahan 7 miliar. Jadi kalau ada dapat dukungan pendanaan senilai itu berkat inovasi Bapak Camillus, biasanya kembali ke Bapak juga atau bagaimana? Enggak, itu kan hanya tambahan dana afirmatif, dana apakah dari pusat untuk bagaimana kelebihannya apa kita kayak gitu. Jadi dia masukkan, mengajukan kayak gitu, lalu dia punya aturan kan untuk kesehatan, pendidikan dan apa itu kayak gitu. Tapi bahwa Bayolawon inovasi itu menjadi ikon pembuka jalan untuk itu. Iya, itu tadi. Jadi dia jadi inovasi daerah gitu. Saya buat sendiri tapi kok jadi inovasi daerah, itu rasa bangga, senang juga bisa buat sesuatu untuk Lower Tanah Flores Timur yang besar ini gitu. Nah di Bayolawon sendiri kan sudah disupport dengan sumur bor juga, Pak. Ya, jadi awal mula dari situ inovasi daerah itu akhirnya mereka turun bisa bantu apa yang Pak Camillus mau untuk bisa intervensi sedikit menunjang kegiatan sini. Akhirnya Pak Bupati bilang kalau boleh hanya sumur bor, dia bantu sumur bor, lalu listrik yang sudah bisa pasang jaringan listrik ke Orang Bela Gunung, saya juga dapat meteran. Saya dapat meterannya, lalu buat bak, penjaringan pipa, luar biasa. Nah, artinya setelah mendapat dukungan fasilitas itu, kebun Bayolawon ini bisa menjadi kebun wisata begitu ya? Iya. Ke depan mungkin direncanakan seperti itu. Kalau air sudah masuk, itu kita berharap Bapak Camillus bisa mengatur rotasi tanamnya sehingga produktivitas, kontinuitasnya itu tetap stabil begitu. Nah, hingga saat ini bagaimana setelah pasca air masuk, produksi atau setahun 1 kali atau 2 kali atau hanya 1 kali saja menunggu hujan gitu? Setelah sudah ada air itu mulai makin enak gitu. Jadi yang dengan keluasan lahannya mungkin selama ini 1 hektar. 1 hektar. Tapi kita bisa gilir tanam sampai berulang kali, ada sayur, ada apa semua, sehingga tidak hanya jagung tapi mulai orang datang memetik sayur juga, lalu bayar di kantor, buat kayak gitu, dia sendiri pilih. Dan bisa tanam brokoli juga bisa jadi, ada banyak sayuran juga bisa jadi dengan hal itu. Kalau jagung juga bisa. Akhirnya dia terus gitu. Dia tidak hanya pada batas musim hujan tapi juga masuk musim kemarau juga.
Dan sekarang ini sedang tanam apa Pak, di saat musim sekarang ini? Sekarang ini sementara ada perubahan iklim kayak gini, kita juga serba hati-hati kan. Ya. Patogen juga tidak main-main, jadi Antara panas dan hujan tidak seimbang ya. itu tadi masalah besar. Jadi kita sudah masuk dengan tanam lebih banyak pada jagung manis. Jagung manis. Jagung manis yang itu terbuat untuk mall, itu persiapan untuk mall besar itu. Itu panen nanti di bulan apa tuh Pak? Rencana pas pemilu. Pas pemilu. 14 Februari itu. Itu kita habis coblos langsung. Boleh. Nah, apalagi yang menang itu kan bisa sama-sama kita enjoy Pesta di sana. Gitu. Luar biasa deh. Bapak Kemilu setiap tahu momentumnya. Ya, Jadi kalau yang menang merayakan kemenangan bisa ke Bayolomo. betul. Luar biasa Pak. Jadi apa dengan konsep pengembangan jagung ini, apalagi ditambah lagi dengan sayur-sayuran. Ya. Tadi ada 4 orang petani yang masih setia bersama Pak Kemilus. Ya. Ada cita-cita untuk mengajak orang lain di sekitar supaya membuat daerah di sekitar kawasan Bayolomo itu menjadi semacam satu jalur wisata begitu. Oke, jadi memang ketika kita monopoli, orang tidak doakan kita. Tetapi kita mulai berbagi, banyak orang doakan bahwa Pak Kemilus jangan mati dulu, biar kami punya sayur bisa jual di tempatnya. Nah itu jagungnya. Jadi selama ini mulai ada dari got hitam juga mulai ambil benih tanam, bawa datang hasilnya, dari sagu juga mulai. Jadi sudah merembak, sudah makin jauh, makin besar. Nah beberapa teman lain yang kayak di Hinga, mereka mulai buat juga mulai tanam untuk siapa tahu buat kayak Bayolomo gitu. Jadi apa maksud saya tuh begini, petani di sekitar Bayolomo, bahwa nanti ada yang teman-teman dari luar Witihama seperti di got hitam atau di sagu yang mengikuti konsepnya Pak, itu tidak ada soal. Tapi warga petani di sekitarnya yang bisa bekerja sama dengan Pak Kemilus sehingga misalnya jalurnya Bayolomo itu sampai Oronbeligoro itu menjadi sebuah jalur wisata jagung begitu. Oke. Jadi jagung dulu hanya jagung. Ya, jagung. Nah jagung tadi juga dulu kan kita tanam tapi air juga pas-pas. Terus itu di sagu kan airnya kayak gitu. Jadi dia tanam di sana, kita mau stoknya cukup. Jadi dia dia tanam terus harus antar ke Bayolomo untuk kita jual bersama di sana gitu, supaya orang bisa datang makan terus. Jadi untuk sambung terus, jangan sampai dia berhenti. Itu satu. Lalu yang berikut, yang petani di sekitar juga mulai tanam dan biasa mereka tanam bawa datang, tapi memang terlalu sedikit. Terus sedikit pengguna pemakai terlalu besar gitu. Jadi kita butuh banyak orang lagi, maka gerakan harus lebih hebat lagi. Kalau peminatnya banyak sementara yang mengusahakan sedikit, sebetulnya peluang pasar itu Pak. Iya sebenarnya satu hari 16 juta, satu hari bisa dapat 16 juta. Ya jadi butuh keseriusan lah. Nah butuh keseriusan, lalu kita bisa lebih serius lagi, karena selama ini tetap kurang terus. Satu hari pernah kadang sampai 1000 batang pun, yang hari biasa tetap habis juga. Tetap habis. Nah dari situ, itu baru jagung. Nah sedangkan petani di sekitar kan, mama tua kan mulai datang tanya, Pak Kemilus tolong bantu juga dengan ubi juga, jangan ubi segar atau ubi gaplek. Jadi tolong bantu juga dengan ubi gaplek. Bagaimana jagung tersebut? Kita cobalah, akhirnya saya coba bawa datang sortir, giling, seleksi. Rupanya jadi juga. Tepung ubi. Nah malah lagi tren sekarang, lebih aku lagi bahan baku putu ya. Bahan baku putu. Nah tahun pertama terus saya datang bantu mereka datang, oke saya coba giling, awal mula dengan 2 juta, saya bilang coba giling dulu gitu. Bungkus kemas dengan label bungkusan yang bagus. Nah rupanya terjadi 11 ton terjual. 11 ton? Sampai tahun 1 kilo berapa? 1 kilo waktu itu 5.000. 5.000. 5.000. Tidak kayak sorghum sampai 15-20 ribu. Saya punya dengan ubi yang 5.000 aja. Biar orang senang makan dulu. Nah, sekarang mulai harga biasa standar mulai normal menuju ke 7,5. Sekarang baru 7,5. Tapi yang 11 ton awal itu saya jual dengan 5.000. Tapi konstan dia 11 ton berpanen berikutnya masih dengan 11 ton juga atau? Malah naik. Trennya naik ya? Trennya naik. Itu yang bagus Pak. Malahan tahun ini malah kurang. Karena persaingan malah kuat ubi.
perahu juga ambil ya, Oh, iya. orang jual untuk pakan juga banyak. Akhirnya dia agak bersaing tinggi tahun sehingga tidak naik terlalu besar. Ya. Kemudian apa nih Bapak Camillus, langkah-langkah untuk membuat inovasi ini lebih meluas lagi itu perlu dukungan pemerintah desa. Tadi di awalnya Bapak cerita pemerintah kabupaten mengambil langkah ini menjadi sebuah inovasi daerah. Nah, di desa sendiri bagaimana melihat inovasi yang Bapak lakukan ini? Apalagi sekarang di pemerintah desa itu kan dukungan dana desa untuk ketahanan pangan itu juga cukup signifikan, sehingga itu menjadi potensi ruang untuk masyarakat petani jagung bisa bersama-sama dengan Bapak Camillus. Oke, memang awal mula memang pemerintah banyak intervensi lewat BUMDes. Jadi jagung dia untuk jagung yang pakan. Setelah itu jalan tahun berikut dia mulai melirik ke lihat ini bisa agrowisata. Jadi dia mulai mau masuk untuk intervensi itu. Tahun lalu dia turun, terus saya tuh hanya sampaikan bahwa asal makin baik gitu. Apa kita sudah siap? Jangan sampai pasar yang sudah baik ini nanti bakal dirusakin kalau persiapannya tidak mantap gitu. Coba kita pikirkan lebih baik lagi. Lalu masyarakat kan soal kecemburuan apa semua itu masih tinggi. Jadi bagaimana ini hal baik ini jangan sampai hanya karena intervensi tadi seolah-olah bahwa kita punya kuasa lalu yang lain kita tidak perhatikan orang kayak gitu. Jadi tahun lalu tuh ada di pikiran seperti itu. Mereka tim RKPD sudah turun periksa, tapi artinya di musyawarah terakhir itu banyak yang belum paham betul sampai pada menanyakan kalau boleh intervensi tapi jadikan aset daerah atau aset desa atau aset pribadi terus gitu. Saya bilang kalau itu jangan campur dulu, Kerjasama lah. seharusnya kan gitu. Kita mau kerjasamanya bagaimana, intinya bahwa tujuan kita itu bahwa kita buat agrowisata tadi petani di sekitar dapat apa, Nah, kan tujuan itu. Tapi kalau hanya buat senang-senang lalu buat kecemburuan lalu buat hal yang ini kan masalah. Jadi coba kita siap yang mantap. Nah, baru tahun ini baru tim RKPD mulai turun untuk bagaimana supaya dia bisa mendesain, maksudnya dia bisa intervensi dengan beberapa misalnya dia membuat ropo tambak lagi sampai kepada di pantainya dia buat supaya biar orang makan lalu ke pantai mandi di situ lalu sekitar itu. jadi di RKPD 2024 ini konsep itu sudah ada ya? Sudah ada, sudah mulai. Jadi sudah mulai ruang terbuka kerjasamanya. Betul. Dan Bapak Camillus sudah membangun pemahaman untuk kerjasama kira-kira saling menguntungkan itu seperti apa begitu? Ya, maksudnya kita berbagi peran. Jadi di pondok misalnya sama Kobong punya dia jual apa, di sini ada jual apa. Jadi tidak hanya di monopoli satu tempat gitu. Jadi kawasan Bailung itu jadikan agrowisata untuk jadi setiap misalnya pondok dia dengan masakannya apa, misalnya lapak apa dia jual. Petani yang lain juga hidup. Betul. Itu yang kita. Menarik, wow. Ini di kita masuk ladang Bayolobung itu kan tagline-nya kan makan apa yang Anda tanam, tanam apa yang Anda makan. Ya, oke. Itu terinspirasi dari mana? Oh, itu awal mula ketika ada teman datang ke Bayelbon. Lalu mereka cerita soal harga kopra yang jatuh waktu itu. Oh, begitu. Terus saya bilang, makanya tanam apa yang kamu sendiri makan, kenapa tanam untuk orang lain makan gitu. Itu awal mula tuh. Itu 2017 kalau tidak salah. Itu yang saya, makanya tanam apa yang kita makan, tanam untuk orang lain makan, baru kita tidak merdeka karena kita tetap dijajah, dia tetap harga karena dia yang makan. Jadilah itu tagline-nya. Jadi itu dari awal mula dari situ saya bilang, terus saya bilang, maka tanam apa yang Anda makan itu, maka makan apa juga yang Anda tanam. Nah, oke, saya pakai itu akhirnya dari dasar itu untuk bagaimana menggerakkan orang untuk bahwa tidak usah bergantung selalu pada orang lain, tapi saya akan senang betul ketika kita punya hasil dibeli oleh tetangga kita. Dalam RT yang beli kita punya hasil, itu lebih baik daripada di warware soal sampai di Taiwan, sampai Jerman. Itu kan apa sih sebenarnya, hanya nama heboh. 1 bulan sudah tahun ke depan berhenti. Ikan ini tembus ke Amerika, ikan hasil dari desa ini tembus ke Jepang. Tapi beberapa tahun kemudian berhenti.
Ya, jadi kalau lihat prospek jagung itu memang sangat terbuka sekali karena kita di wilayah kita sendiri kemampuan produksi jagung kecenderungannya trennya menurun loh. Sehingga ruang untuk menghadirkan inovasi wisata jagung itu menjadi ruang yang sangat prospektif, Bang. Iya, artinya sebenarnya kehidupan mulai makin baik, ekonomi makin mulai pulih baik, dan coba bayangkan bahwa setiap hari orang datang mau hanya makan di situ Iya. di ladang, bisa Itu kan buat piknik itu. uang 200-300 ribu. Itu berarti ekonomi kita makin baik, sudah Sekarang mulai baik. piknik, mulai Betul. berwisata, kan? Nah itu. Nah beberapa tempat daerah sekitar Redo hingga Lambunga, itu kan orang penikmat bagi saya. Mereka kalau kayak ibu-ibu yang harus setelah tenun terus bilang, anak Milus kamu turun, tolong siapkan makan, datang ini kita mulai duduk cerita. Jadi kayak gitu, dia banyak bagaimana ibu-ibu itu dia mau kenyamanan dia, maksudnya relaxnya dia kejar, maka kita siapkan. Nah dari situ juga banyak Bailung itu dibuat karena pikiran itu. Ketika dulu datang hanya jual mentahnya. Setelah itu ibu-ibu mereka datang dan bilang, kalau bisa ada masaknya, tahun berikutnya saya ada masaknya, tahun berikutnya kalau bisa ada pondoknya, tahun berikutnya ada pondok. Jadi yang mulai masak itu tahun berapa itu? Mulai masak tahun kedua. Kedua ya? Tahun kedua mulai masak. Masak. Mulai masak. Lalu tahun ketiga mulai dengan pondok. Sampai ada Karaoke, entertainer baru. Oh baru ya? Itu baru. Tapi yang sampai Lopo itu kan ada Inabarek yang datang minta itu. Dia bilang, Mak Mulis kalau bisa buat Lopo supaya kami yang sementara pacaran itu bisa duduk di satu tempat itu. Ya, luar biasa. Akhirnya saya juga buatlah ketemu dia di Mirek. Terus saya bilang, Inabarek Lopo itu sudah jadi. Saya bilang, alah Mak Mulis gue rahan kayak gitu. Kalau rahan kayak enggak usah. Nah ini itu jadi namanya Lopo Barek karena diminta oleh Barek, jadi Lopo yang duduk. Jadi yang request gitu. Iya, dia yang request. Terus dia baru omong saja jodohnya tersalut terjadi. Apalagi kalau pasangan yang duduk di Lopo itu pasti lebih lagi gitu. Jadi bagi yang mau punya pasangan yang mau betul serius duduk di Lopo Barek itu pasti jadi. Dia tidak akan menghindar. Iya itu tadi baru omong saja jadi kok, sudah apalagi duduk di situ. Luar biasa. Ya. Nah, sudah berjalan hampir sekian tahun ini soal pengembangan jamu. Omsetnya bagaimana? Sebenarnya seperti itu, kayak satu hari itu kita bisa jual sampai 16 juta kayak gitu. Lalu memang beragam gitu. Tapi saya lebih cenderung, saya tidak bicara soal bagaimana saya dapat uang banyak, tapi bagaimana saya bisa dapat orang lain tambah gitu. Kayak ada di tetangga sebelah, kayak Amasim. Ya, jadi ada petani lain di sekitarnya juga ambil bagian bersama. Jadi itu yang lebih diinginkan. Itu yang saya inginkan karena kita didoakan. Ketika kita banyak mengimpor harta, kita banyak tidak didoakan, malah orang bisa mengharap kita mati gitu. Tapi kalau ketika kita berbagi, kita tambahkan dia, oke, kalau bisa kamu tanam, saya punya makin kecil pada suatu saat nanti kan kita di 0 hektar karena tidak mampu lagi, tapi orang lain sudah mulai banyak, kan baik gitu, maka kita bisa. Nah, yang ada lantai 1, lantai 2 itu apa? Lantai 1 dan 2 itu miliknya Bapak Kamilus punya sendiri atau lantai berikut 2 itu punya petani di sekitarnya? Oke, di lantai 1 saya punya, di lantai 2 juga saya punya. Lantai 2 juga saya punya dulu. Saya tuh buat hanya main-main bahwa ada tanam di atas, terus mereka datang, kalau kita beli di sini habis kan? Tidak, ada di lantai 2 ada. Itu awal mula omong saja gitu. Tiba-tiba saya lantai 2 juga kan bisa juga ya. Nah ini sekarang kayak gitu di lantai 2, sehingga direncana diplanningkan untuk di lantai 2 dan lantai 3 itu kayak ada villa kayak gitu. Kalau mesti rencana desain yang ke depan. Kan villa sudah ada tuh? Ya baru uji coba 1, tapi nyaman banget. Nyaman banget. Jadi sudah nyaman, coba dulu. Jangan. Satu malam berapa, Bos? Satu malam ada 100.000. 100.000. Sekitar itu. Pengunjung sudah mulai berlibur. Ada 1-2 tapi betul-betul dijaga karena soal bagaimana membentuk orang, jangan sampai salah bentuk orang. Itu yang kan wisata tuh, jadi bisa membentengi situasinya di sana. Tanggung jawab kita sebagai orang tua juga butuh. Jadi di sana juga kayak di villa itu kan ada paketan yang bagi yang jadi lari, soal paketan ini bagaimana? Misalnya
Oke. Orang datang bernyanyi karaoke langsung nginap itu ada price harganya sendiri atau bagaimana? Di sana tuh sebenarnya untuk dagang di saya kan wirausaha sosial, jadi tergantung bagaimana, kita kan kayak subsidi sosial, jadi kalau lebih ya kasih lebih lah, kalau kurang ya enggak apa-apa, bisa, yang penting tujuannya baik kayak gitu. Jadi dia tidak terlalu satu standar kayak gini, enggak. Nah ya paketnya itu bagaimana? Oke, pakainya kayak gini. Jadi misalnya kalau orang muda yang mau kawin, mau kawin lari atau kawin lah gitu, atau bawa pasangan. Tapi ini serius bawa. Nanti datang kan, oke sampai di situ terus gue pergi dalam paketan Amet juga, gue yang pergi Amet. Jadi Amet juga Amet sekalian. Lalu ada Romo sama Romo main-main bawa. Sama kulis kalau bisa juga, kalau kebelet banget biar saya juga atur supaya di kawin kami nikahkan memang kalau mereka mau gitu. Sehingga satu kali jadi bisa nginap malam itu, saling mengenal bisa sampai 1 minggu. Kayak gitu 1 minggu di situ, makan di lantai 1, bawa naik ke lantai 2 kayak gitu dulu. Itu jadi paketannya kayak begitu ya? Ya kayak gitu. Intinya bahwa membentuk yang Tapi itu masih konsep toh, tapi belum eksekusi toh itu. belum. Ada beberapa yang datang nginap itu biasa, tapi yang sampai pada itu belum ada. Maksudnya saya sudah tawarkan itu konsep itu, tapi kalau ada orang mau ya sudah datang dan terunding harganya berapa. Oh juga nih, Kayak gitu. Oke, Pak. Terus apa? Soal keberlanjutan ini, menjamin produktivitas tetap berjalan, terus apa, memfasilitasi budidayanya lebih baik lagi, misalnya apa, memperhatikan produk ke jagungnya sendiri. Itu Bapak bibitnya hibrida, tapi apakah menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia, sehingga keamanan pangan pun juga terjaga secara natural begitu. Gitu. Oh iya, jadi soal pengolahan lahan, kita petani memang juga harus kapasitas dia harus dinaikkan. Baca undang-undang pertanian atau undang-undang soal pertanian sampai pada keputusan menteri soal ini, dan apalagi soal pupuk. Ya. Karena negara ini hanya kan mampu sekitar 24 triliun untuk 24 triliun untuk pupuk. Tetapi permohonan sampai 60 triliun untuk pupuk. Berarti tidak mungkin kita dapat pupuk segampang itu. Itu satu hal. Itu awal mula saya pikir. Kita harus berinovasi untuk bisa buat pupuk sendiri gitu. Nah akhirnya apa? Saya juga mulai dengan penerapan pelapokan. Jadi di tengah lorong jagung itu memang sampah-sampah biasa saya Jadi organik gitu. Bahan organik ya. Hanya kadang-kadang itu kita kenal cukup K-nya tidak, cukup P-nya cukup tidak. Ya oke misalnya. Tapi P dengan K-nya itu kadang-kadang bingung. Jadi kadang-kadang Bapak Kamilus juga pakai pupuk subsidi juga, soalnya launching kartu tani kan di Bayolowong gitu. Ya, artinya itu tadi hanya soal boleh pakai pupuk, tetapi kan negara hanya mampu kan tidak banyak gitu. Jadi kita juga tidak boleh kalah hanya menunggu pemerintah kan gitu. Jadi harus ada inovasi gitu. Gitu. Nah dari pelapukan itulah akhirnya sudah berapa tahun saya buat jalan, lalu jagung memang lain lah, subur dia lain, lalu kita makan juga rasa lain. Karena pakai sistem pelapukan itu. Jadi lebih enak ya. Lebih enak. Aman secara keamanan. Iya betul, keamanan pangan jamin gitu. Nah dari situ akhirnya sudah tiba-tiba saya dipanggil karena pakai pelapukan itu. Sehingga akhirnya saya bilang, Pak Kamilus, kamu dapat penghargaan sebagai ikon prestasi Pancasila untuk tahun 2024. Baru-baru ini, Pak. Oh sudah lama, sekali lalu. 2023 kemarin. 2023. 2023 penghargaan Desember. Di 2023 nih. Di 2023. Jadi yang memberi apresiasi dari mana? Dari badan BPIP itu. Badan BPIP. Pancasila. BPIP yang dulu ketuanya Ibu Mega itu. Dia itu. Itu yang akhirnya kami ada 45 orang yang dapat penghargaan. Saya dari wirausaha sosial. Jadi yang Bapak kerjakan ini akhirnya juga di luar pikiran Bapak sendiri tentunya. Pihak lain mengapresiasi, dan itu dari Jakarta itu satu kehormatan luar biasa bahwa
kita buat tapi orang lain bisa melihat, bisa mengapresiasi. Jadi penerimaan di Jogja itu disiarkan langsung di TVRI 2 jam. Itu saya juga rasa kalau dulu kan bukan main-main, kalau lewat TVRI bisa 2 jam dia buat siaran live tuh kan. Jadi saya juga agak Jadi itu bangga juga itu. bangga. Ya, Jadi di TV 2 jam ngobrol soal biologi gitu. enggak, maksudnya kami ada 45 orang yang dapat ikut prestasi Pancasila itu. Diatur. Ya, maksudnya mereka dapat penghargaan lalu itu acaranya setelah itu mau 2 jam. Saya pikir Bapak Camillus sendiri live sebagai narasumber 2 jam. Tidak. Kita tidak narasi, kita terima penghargaan, datang terima penghargaan. Nah, kalau seperti ini jadi biasa juga dengan pelapungan itu juga banyak saya diundang, misalnya dari Pertamina itu hari kan undang saya waktu itu sebagai narasumber di Pertamina itu hari di depan 500 mahasiswa yang dapat beasiswa dari Pertamina itu, dari UGM semua itu Dari CSR-nya Pertamina. pakai CSR yang Pertamina. Terus saya diundang ke sana untuk provokasi yang orang muda itu, bahwa hidup selaras alam yang saya buat itu hasilnya keren juga. Jadi ini kan baru Desember kemarin ya. Jadi setelah menerima penghargaan itu pasti menambah spiritnya Bapak Camillus untuk mengembangkan, sehingga lebih semangat untuk mengembangkan lebih besar lagi. Nah, setelah memperoleh penghargaan ini, konsep kedepannya seperti apa nih untuk bertahan dengan situasi seperti ini, atau ada upaya untuk memperluas luas tanam lagi? Oke. Proses itu juga hidup ya. Jadi ketika orang datang, Mas Camillus kalau bisa ini, maka itu ada masalah. Ketika ada masalah, ada bisnis. Ada masalah. Orang muda yang soal jagung itu bisnis lah, mau ladang jagung. Jadi setiap ada masalah pasti bisnis ada di situ. Nah, ketika orang datang, Mas Camillus kalau bisa ada tempat untuk kita nginap. Nah, muncul ada masalah, mereka setelah makan dibawa. Jadi seperti itu. Sehingga kita tidak usah terlalu pasang bahwa harus kayak gini, enggak. Maksud saya dari prospek tadi melihat ada kesenjangan itu antara permintaan dengan produksi kita kan masih kesenjangan cukup jauh, sehingga memberikan peluang untuk lebih prospektif lagi, misalnya melibatkan petani lebih banyak lagi untuk mengisi ruang yang kekurangan tadi itu. Nah disitulah masalahnya Bapak. Kalau petani, ya saya berapa kali teman-teman 1-2 sudah mulai bergerak, hanya dia agak lambat. Tapi kalau mau cepat kan lebih baik. Saya ditawarkan bahwa kalau bisa di pondok kamu kita buat lapak untuk kamu jual kayak ini, gitu, makanan kayak gini, atau jagung yang kita simpan sini, atau kamu tanam gini. Tapi memang kendalanya jangan sampai dia pertimbangkan modal. Ada bukan modal tidak kan, saya kasih benihnya, saya kasih semuanya, air saya kasih. Hanya itu tadi memang agak lain ya, kita punya masuk butuh kalau ini kan soal butuh edukasi juga Mas ya. Tidak kebiasaan ya, maksudnya butuh dekat. Bagi saya istilah dekat harus keluar daripada kungkungan. Seperti gini, baru-baru ini ada satu orang yang tanam sayur datang ke tempat saya. Dia bilang, Mas Camillus kalau bisa kita bisa atur dulu ya. Kita tuh kayak pegawai aja lah kalau begitu. Kalau orang mati ya kita kerja saja terus. Karena kita tanam sayur, kita tidak mau pulang untuk dulu 1 hari penuh di sana gitu. Kenapa pegawai bisa, kita yang lain tidak, kita yang penanam sayur tidak bisa gitu. Kalau kita tanam sayur, kalau duduk dengan di orang mati itu berlama-lama, kita punya sayur hancur habis. Terus bagaimana? Nah itu yang maksudnya, ini yang butuh keberanian tadi gitu. Berani tidak kita bisa keluar dari situ, karena semua orang sementara kumpul di situ. Dan harus kita tidak boleh ingat kebun kita dulu kalau soal orang mati atau kayak gitu. Jadi ini yang masalah besar. Jadi banyak orang yang tidak bisa lawan soal itu, akhirnya budaya juga. Budaya itu tadi memang ada baiknya, tapi juga kalau ini soal waktu sama jam. Sekarang kalau bedain berapa itu kan sekian sudah mulai siram. Tapi kalau di orang mati kan kita tidak boleh keluar dari situ sebelum selesai gitu misalnya. Jadi itu yang sampai Amarugi itu dia bilang, Mas kalau bisa kita atur ya. Kalau kita tuh di dalam golongan pegawai kalau gini. Kalau sayur yang butuh air banyak pasti tentu berisiko seperti itu. Tapi kalau misalnya saya dengar Om Camillus kan tanam apa juga semangka ya. Semangka ya. Nah itu semangka kan tidak butuh air terlalu banyak juga, dan
Mungkin pilihan komoditi itu juga menarik gitu. Ya artinya sebenarnya ragam. Mau semangka, kalau semangka sendiri jagung tidak ada kan orang datangnya makan semangka tidak mungkin. Ya. Mau seluruhnya. Artinya jagung kombinasi dengan Ya. semangka. Jadi kita bagi-bagi sayur tadi. Ya betul. Sebenarnya potensinya besar. Misalnya siapa mau tanam semangka, sebenarnya beberapa yang didorong saya kirim pipanya ke sana 500 meter, kasih air, lalu kasih benih mereka tanam. Tanam terus habis tanam bawa datang jual. Lebih banyak semangka. Memang laku laris lah. Tapi laris juga. Terlalu laris. Maksudnya tidak pernah ada kekurangan gitu. Jadi apa ya, sesungguhnya kita punya ruang ekonomi pertanian sangat prospek gitu ya, kalau digeluti baik-baik gitu Pak. Kalau pengalaman yang Bapak Kamilus ini kan semua diminati begitu, dan pasar selalu butuh terus dan produksinya kita kurang. Ya artinya kita menggugah orang yang datang ke Bailong, kita gugah mereka. Bahwa ketika kamu makan roti kamu bantu orang Amerika. Tapi ketika kamu makan ini putu, makan ini jagung, kamu bantu sama kopong di sebelah itu yang susah itu. Jadi kita makan juga bisa dekat logo tanah, makan juga bisa berbagi, makan juga bisa bantu dari gitu kayak gitu. Jadi itu menggugah mereka rasa iya ya. Jadi ada hal lain yang mereka makan juga bisa bantu orang kita gitu. Nah itu yang kita butuh, bahwa kita butuh dengan berbagi. Jadi itu motivasi dibangun seperti begitu ya, merubah mindset mereka dengan cara pandang seperti ini. Kan dulu kan kita mulai dengan spaghetti, kayak gitu orang nggak dulu. Kalau barat itu barat bablas kan gitu. Dulu kalau zaman kami dulu kan dengar lagu kampung Kiwan kan tidak mungkin, kita mulai dengar lagu barat-baratan kayak gitu. Tapi sekarang dia mulai turun, kita mulai mencintai kita punya yang lokal betul. Jadi pas momen sudah pas, ini kita gunakan sebaik mungkin kayak gitu. Oke, terakhir Bapak Kamilus, pesan untuk masyarakat pertanian di Adonara khususnya untuk lapisan generasi muda seperti yang Pak Kamilus harapkan itu. Mungkin di ruang podcast ini bisa menjadi ruang untuk mengajak ke orang lebih banyak lagi untuk mengembangkan seperti yang Bapak Kamilus lakukan. Oke, baik. Jadi semua di Adonara ini memang beragam. Kita dengan potensi kita, jangan paksa. Mau Bailong dengan jagungnya itu, maka yang lain juga ikut, tidak mungkin. Tetapi kita harus belajar juga dari misalnya orang di Gayak yang sanggup ke Lembata untuk tanam jagung di sana. Kita juga bisa tembus ke Tanjung Bunga. Kenapa tidak gitu? Misalnya daerah sekitar Lambunga masih, tapi kalau Hingan 2 lahan sudah tidak bisa lagi, kenapa juga kita harus kungkung diri. Jadi kotaknya harus kita buka gitu. Kalau Gayak bisa kerja di Lembata untuk hasilkan jagung, kenapa kita tidak bisa keluar misalnya ke Waigoa atau ke daerah Honiama Deri, ke sana kan bisa kita tanam, itu juga satu. Jadi jangan karena nyaman terus duduk saja begitu. Orang tua punya warisan kelapa, duduk galulet baru hanya belah untuk jual, lalu kenyamanan itu sudah hampir selesai. Jadi coba kita harus ada visi jelas dari kepala desa untuk bisa arahkan bahwa harus buka kotak, bahwa kita mau jadi petani maka serius jadi petani, lahan banyak. Jadi perlu out of the box gitu, harus keluar dari kotak, keluar dari zona nyaman gitu. Betul, Bapak siap-siap, karena yang saya alami di Malaysia kayak orang yang di zona nyaman, orang yang di nyaman, yang kelapa dan hasil cukup itu. Di Malaysia inovasi mereka kurang, kreasi kurang. Tapi kalau kami yang daerah yang agak kering nih di Malaysia punya inovasi, kerja kreasi, sanggup kerja gitu. Harus banyak berpikir keras untuk menghadirkan inovasi. Ya kalau orang tua waris kelapa hanya duduk galuri itu setelah waktu mau pikir apa, kan gitu. Tapi itu harus kita keluar dari situ, sehingga pikiran untuk bisa merubah pertanian itu dan saling menghargai, saling berbagi. Misalnya kalau Honiama ada jagungnya, di Lampung ada kelapanya, maka apa salahnya kita barteran gitu. Minyak kelapa kirim ke Honiama, jagung ke Lampunga, biar kita makan di antara kita dulu. Jadi siklus ekonominya ada di antara kita saja. Ya betul, itu lebihnya baru kita jual gitu. Itu jadi yang paling utama itu bahwa satu yaitu bahwa tanam apa yang Anda makan apa yang Anda tanam, itu poinnya di situ. Dan dalam bisnis yang paling utama itu bahwa upah imbang kerja. Apa? Upah imbang kerja. Upah imbang kerja. Jangan serakah mau lebih, Anda hidup tidak akan bahagia.
luar biasa Bang. Pesan terakhirnya sangat luar biasa dan itu sangat menggugah itu. Terima kasih Bapak Camillus. Oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Siap, siap. Selamat malam. Selamat malam. Terus.